3 SMA. Ya, Pak. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Apakah kalian sebelumnya sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya? Bimbingan kelompok adalah merupakan sebuah bimbingan yang mana bimbingan tersebut bisa dilakukan antara 10 orang atau lebih. Pada bimbingan kelompok hari ini ada topik yang istimewa, yaitu mengenai pernikahan usia dini. Kenapa Bapak mengambil topik ini? Karena kalian sebentar lagi akan lulus dan biasanya ada niat-niatan untuk nikah, ada yang niat untuk berkarir dulu. Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tapi pada tahun ini kelihatannya dirubah. Kalau yang laki-laki umur 22 atau enggak 23 kalau salah. Yang perempuan 20. Tuh. Mengenai pengertian pernikahan dini. Penyebab terjadinya pernikahan dini yang pertama, biasa terjadi di pedesaan. Jarang sekali pernikahan dini itu di perkotaan itu jarang. Biasanya terjadi karena di pedesaan. Entah itu faktor sosial atau faktor ekonomi. Yang pertama itu kan ada penyebab faktor ekonomi. Biasanya orang-orang di desa itu kalau ekonominya lemah atau mungkin bisa jadi ada yang faktor hutangnya banyak, itu mentok pemikirannya, mentok langsung sampean tak nikah mandu. Jadi itu faktor. Maka dari itu bukan sebuah solusi, Ekonomi itu solusinya bukan pernikahan di usia dini, tetapi berkarir atau bekerja lebih dahulu. Yang ketiga yaitu sosial dan adat budaya. Di pedesaan biasanya umur samene korong rabi-rabi, terus ada istilah perawan kasepen dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kesehatan dipicu kehamilan remaja karena sudah hamil dahulu, akhirnya bagaimanapun akhirnya melakukan sebuah pernikahan. Yang kelima yaitu pola asuh atau broken home. Itu juga menjadi sebuah faktor broken home. Karena kenapa? Biasanya tidak ada pengawasan dari orang tua, minim pengawasan, sehingga sangat memicu terjadinya sebuah hubungan di luar nikah. Yang keenam ada akses informasi. Yang ketujuh, pendidikan. Akses informasi kurang dan pendidikan juga minim. Terus yang terakhir ada agama. Pengetahuan agama kalau minim ya bisa jadi. Maka dari itu hindarilah hal semacam itu. Karena kenapa? Pernikahan dini bisa menjadi beberapa dampak atau ada beberapa dampak apabila pernikahan dini dilakukan. Yang pertama ada dampak terhadap kesehatan jasmani. Itu juga
Karena kenapa? Ketika kalian nanti pernikahan sudah dini, usia belum matang, otomatis rahim wanita yang masih terlalu dini cepat menyebabkan kandungan lemah. Bahaya itu. Dan yang kedua ada dampak terhadap psikologis. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adanya gejala emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencairan identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri. Ketika sudah nikah dan berhubungan rumah tangga, tetapi psikologisnya belum matang. Akhirnya ketika terjadi konflik, ya udah mentok, cerai. Yang ketiga, dampak terhadap perkembangan anak. Anak juga terdampak. Karena kenapa? Ketika usia belum matang, biasanya kandungan atau anak yang terjadi itu terkena yang namanya stunting atau kurang gizi. Nah, anak yang kurang gizi pertumbuhannya kan ya juga kurang maksimal.